Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 29 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-22. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, 14 sampai dengan 15, 21 sampai dengan 23. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lain di bibir, lain di hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah seorang bapa keluarga, Fransiskus namanya. Nyonya Fransiskus, istrinya, sangat mengagumi suaminya karena berlaku sopan, lemah lembut, dan kata-katanya halus menawan. Setiap hari, apabila berangkat ke kantor atau pulang dari kantor, Bapak Fransiskus selalu mengucapkan selamat untuk istri dan anak-anaknya. Jarang, bahkan tidak pernah ia marah kepada istrinya. Demikian juga kepada kedua anaknya. Ia sangat ramah. Kalau mereka berbuat salah,
ditegur dengan sangat halus dan tidak menyakitkan. Bahkan dengan kata-kata amat manis, ia mengarahkan anak-anaknya kepada masa depan yang cerah. Rasa kagum Nyonya Fransiskus tiba-tiba berubah pada suatu hari. Pada hari itu, seorang ibu muda datang ke rumah membawa seorang anak. Ibu muda itu berterus terang mengaku bahwa dirinya adalah istri Bapak Fransiskus juga, dan anak itu adalah anak Bapak Fransiskus juga. Mula-mula Nyonya Fransiskus tidak persoalkan hal itu. Tetapi ketika beberapa kali ibu itu datang dengan anaknya mengaku hal yang sama, Nyonya Fransiskus tidak tahan lagi. Dia berontak dan mata gelap. Begitu suaminya pulang dari kantor, terjadi perang mulut. Piring dan gelas melayang dan jatuh berantakan, pecah berhamburan di lantai. Nyonya Fransiskus dan kedua anaknya meratapi nasib. Ternyata laki-laki yang dibanggakan hidup penuh pura-pura. Perilakunya tidak semanis kata-kata yang diucapkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang munafik karena dengan bibir mereka memuji Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Orang munafik biasanya manis kata-katanya. Mereka tahu banyak aturan dan mempertontonkan bagaimana hidup menurut aturan itu. Orang munafik suka menipu dengan kata-kata yang suci. Mereka membungkus perbuatannya yang jahat dengan tingkah lakunya yang sopan dan kata-kata yang saleh. Mereka berdoa dengan mata tertutup, tangan terkatup rapat, dan leher miring. Boleh jadi mereka suka berdoa berlama-lama di dalam rumah ibadat. Semua aturan doa dan sikap badan yang benar mereka lakukan dengan sempurna. Tuhan tidak menilai yang kelihatan, tetapi yang ada dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah ditipu oleh orang-orang terhormat dengan kata-kata atau himbauan atau arahan-arahan yang muluk. Kita juga mungkin bertepuk tangan seolah-olah persoalan sudah selesai dengan kata-kata semua itu. Kita juga sering berprinsip asal buat, asal datang kerja di kantor pada waktunya, asal ada di tempat kerja, asal hadir di sekolah, asal ikut apel bendera, asal ikut kegiatan organisasi, asal datang ke tempat ibadah, ke gereja, asal buka mulut untuk berdoa dan bernyanyi. Kalau Yesus datang lagi sekarang ini, barangkali kecamannya akan diulangnya lagi. Bisa jadi dia akan menemui jauh lebih banyak orang-orang munafik. Semoga tidak. Saudara, kutatap hati terbuka Tuhan di salib, sambil kusesali penuh kesadaran
sisa-sisa kemunafikan dalam diriku. Ku bersandar di dadanya sambil berdesis, murnikanlah hatiku ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap perbuatan, kegiatan dan karyaku. Di sana aku melihat Engkau. Di sana aku terdorong melakukannya karena cinta kepadamu dan sesamaku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.